Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pelajarannya, kata kelasnya bisa naik ke sini, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Kita berdoa. Satu. Dua. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu dengarkan namanya ya, Ibu Guru absen. Andi Kalila Sabilia. Andi Hairana Salsabila. Hadir, Bu. Adelia. Hadir, Bu. Aira Septiana Hadir, Bu. Sawa. Kopi sampai putri. Kita masuk pada pelajaran inti. Silakan anak-anakku buka bukunya halaman 133. 133. Silakan dibaca dulu. Dibaca tentang Raja Ampat. Baca dulu sebagai literasi awal sebelum kita memulai pembelajaran. Tenang bersama kami Untuk hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Betul sekali, tentang Quran Surah Al-Falaq. Untuk hari ini kita mulai pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan submateri mengenal Allah melalui ciptaannya. Untuk pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan membaca, berdiskusi, demonstrasi, dan menyimak video nanti akan Ibu Guru tayangkan. Maka Ibu harap anak-anakku dapat menjelaskan tentang macam-macam makhluk ciptaan Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjelaskan pengertian beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Sebelum Ibu Guru menjelaskan, Ibu mau bertanya, sebenarnya siapa yang menciptakan seluruh alam ini? Oke, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, di alam ini ada namanya benda mati dan benda hidup. Kan aku tahu yang mana benda mati, yang mana benda hidup. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar yang ada. Ciptaannya. Sebelum lebih jauh Ibu Guru menjelaskan tentang mengenal Allah melalui ciptaannya, coba perhatikan Ki gambar yang ada di atas papan tulis. Nah, coba perhatikan benda mati. Benda mati contohnya Nah, jadi kita tahu apa itu benda mati, paham? Semua benda yang tidak bisa hidup dan tidak bisa bergerak ke tempat lain dengan sendirinya namanya benda mati. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, perhatikan. Oke. Sekarang benda hidup. Benda hidup contohnya manusia. Tanaman. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Oke. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa di alam semesta ini ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa pencipta semuanya ini? Pintar. Allah yang menciptakan semua yang ada di
Ya, betul, muka bumi. Baik itu benda mati maupun benda Hidup. Sekarang kita akan buktikan dengan ayat Al-Quran mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Silakan anak-anakku lihat tampilan berikutnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat ke-2. Nah, sekarang coba bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat ke-2 saja. Coba kelompok yang pertama baca Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Oke, kelompok 2 coba baca Ki surat Al-Fatihah ayat kedua. Nah, semuanya sudah membaca surat Al-Fatihah ayat kedua. Sekarang kita lihat artinya. Nah, artinya adalah segala puji dari ayat ini kita dapat pahami bahwa seluruh alam ini adalah Allah yang menciptakan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan seluruhnya, maka kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Sekarang Ibu Guru ada kisah seorang sahabat yang bertanya tentang keimanan terhadap Allah. Coba kita lihat tampilannya. Nah, seorang sahabat ini pada zaman Rasulullah ya Kak ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, arti beriman itu apa?" Dan Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Jadi kita bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Oke, sampai di sini siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Sudah paham bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Tadi sudah dibuktikan dengan surah Al-Fatihah ayat keberapa? Kedua. Ayat kedua. Nah, sekarang Ibu Guru mau mengetes sejauh mana pemahaman anak-anakku tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Guru bagikan lembar kerja ini dikerja secara berkelompok. Ditulis nama kelompoknya dan namanya anak-anak sekalian satu kelompok. Kerjakan diskusi dengan teman kelompoknya ya, diskusikan. Coba perhatikan yang nomor 1. Nomor 1 itu ada gambar benda mati dan benda hidup. Silakan ditentukan benda mati contohnya apa-apa saja. Benda hidup contohnya apa-apa saja. Pekerjaan yang tadi kita lakukan. Coba kelompok yang di sana laki-laki, coba naik di atas sini, presentasikan apa yang kita tulis tadi. Ayo silakan diwakili temannya. Satu orang saja, nanti bacakan. Ya, boleh berdua. Sini kita nih. Kita hanya Allah
penciptaannya. Boleh naikkan tangan bertanya sama ibu guru. Ada yang belum mengerti? Silakan diangkat tangannya. Sudah? Nah, semuanya sudah paham. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesimpulan untuk pelajaran kita. Coba kita perhatikan kesimpulannya. Yang pertama, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Yang kedua, bukti adanya Allah adalah adanya apa? Alam semesta dan semua isinya. Kesimpulan yang ketiga, di dalam Al-Quran telah dijelaskan adanya Tuhan dan namanya. Nah, tadi Ibu Guru sudah memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anakku, apakah sudah paham dengan apa yang tadi kita telah bahas bersama dan telah kita diskusikan? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, untuk menguatkan pemahaman anak-anakku lagi, Ibu Guru akan memberikan sebuah tugas. Tugasnya kerja di rumah. Sepulang sekolah nanti, anak-anakku silahkan mengamati makhluk hidup ciptaan Allah, baik itu benda mati atau benda hidup. Silahkan diamati, kemudian dicatat di buku pendidikan agama Islamnya. Nah, sudah paham? Ya. Kalau begitu, Ibu Guru akhiri pelajaran kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dengan submateri yang berbeda. Nah, sebelum kita pulang, anak-anakku, silahkan dirapikan tempat duduknya, dirapikan bukunya, kemudian ke kelasnya silahkan. Kita akan berdoa sebelum pulang. Nah, sebelum pulang kita akan membaca doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. 1, 2, 3, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Nah, sekarang boleh bersiap-siap untuk